Seperti diketahui banyak orang, Fransiskus meninggal pada 21 April 2025. Akan dibahas 3 poin utama pada video ini. Sebelum kami bahas poin-poin itu, poin-poin yang penting, hendak kami sampaikan bahwa kami sungguh berharap Fransiskus dulu berbeda. Harapan kami bagi Fransiskus adalah dia dulu menganut iman Katolik autentik yang dia sambut sewaktu dia dibaptis ketika masih bayi. Maka dari itulah kami melakukan yang kami lakukan supaya orang-orang menganut iman yang satu dan sejati serta beroleh keselamatan jiwa. Namun, seperti yang kami dokumentasikan secara rinci, fakta menyedihkannya adalah Fransiskus seorang bidah terbuka, seorang pemurtad, dan seorang anti-paus yang akan tercatat dalam sejarah sebagai salah seorang musuh terburuk gereja Katolik. Itulah kenyataannya, dan siapa saja yang memberitahu Anda sebaliknya hanyalah berdusta kepada Anda. Fransiskus mengajarkan bahwa setiap agama adalah jalan untuk sampai pada Allah. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Qualcuno è Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno Hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. There are different paths. Itu pada hakikatnya sendiri merupakan bukti bahwa Fransiskus adalah seorang pemurtad monumental yang benar-benar jahat dan tidak Katolik. Namun Fransiskus mengajarkan begitu banyak bidah lainnya. Selain mempromosikan indifferentisme keagamaan mutlak secara berkala, ia berpartisipasi dalam ibadat non-Katolik dan pagan, termasuk dalam doa Buddhis, dalam doa kepada tanda kutip lingkaran suci roh-roh, dan lain sebagainya. Dia mendukung percabulan berat dan mengangkat para promotornya. Fransiskus secara resmi menyetujui tanda kutip pemberkatan bagi yang disebut-sebut pasangan yang hidup dalam zina, percabulan, dan sodomi. Fransiskus tidak mengutuk para pendukung paling terbuka dari aborsi dan agenda tanda kutip LGBT. Namun sebaliknya, dia justru memberi mereka semangat. Dia mengutuk hukuman mati. Secara eksplisit setuju dengan Martin Luther soal pembenaran dan mempromosikan modernisme dengan berbagai cara. Io credo che le intenzioni di Martin Lutero non erano sbagliate. E oggi luterani e cattolici, protestanti tutti, siamo d'accordo sulla dottrina della giustificazione. Kami bisa terus-terusan membahasnya, seperti pada video-video dan artikel-artikel kami. Ia mengajarkan bidah bahwa semua orang yang dibaptis berada di dalam gereja Kristus. Pada banyak kesempatan Fransiskus mengajarkan bahwa upaya meyakinkan orang akan iman adalah perbuatan tidak licit atau tidak diizinkan, dan masih banyak lagi. Semuanya terdokumentasi. Ini semua adalah fakta terlepas dari yang akan diklaim oleh para pendusta jahat tertentu. Suatu perbuatan yang akan mendatangkan hukuman bagi mereka. Fransiskus tidak Katolik sedikit pun. O Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer con gozo los dones que han venido a la Iglesia por la Reforma. Jadi, ingatlah semua fakta ini. Ketika Anda melihat banyak orang dalam sekte Vatikan II yang mengaku Katolik, dan banyak dari mereka mengaku konservatif, memuji si bidah Fransiskus yang benar-benar serupa monster ini, dan bertingkah seolah-olah Fransiskus dulu itu baik dan atau bisa selamat dengan cara dirinya dulu hidup. This is my official statement on Pope Francis. Pope Francis was a good man. He was a man of deep faith who knew the Lord and loved the Lord. I just want to thank Almighty God for the gift of Pope Francis. Pope Francis, as you know, I love his magisterial writings. I say that all the time. For me, there are two words that summarize Pope Francis's pontificate: heart and humility. And throughout his papacy, Pope Francis' embrace of the most marginalized and vulnerable shows how he led with not just his own heart, but the heart of Christ. I firmly maintain that Pope Francis has been a blessing to the Church in many ways, and he will be missed. Gila ya mereka ini. Dengan mempromosikan James Martin saja, tanpa bertobat,
cukup untuk menghukumnya masuk neraka. He said, yes, you can continue this ministry in peace, Kompas. And I felt his support, for all these years, however many years that was. Hanya peringatannya saja bahwa setiap agama adalah jalan untuk sampai pada Allah, cukup untuk menghukumnya masuk neraka. Fransiskus tidak Kristen. Orang-orang yang mempromosikan dan melakukan yang dulu dilakukan Fransiskus tidak masuk surga, mereka masuk neraka. Orang-orang yang memuji Fransiskus atau bertingkah seolah-olah dia baik atau bisa diselamatkan ketika Fransiskus dulu masih hidup, membuktikan dan menyingkapkan bahwa mereka tidak Katolik. Terus terang saja, mereka tidak menghormati hukum Allah, tidak memahami keadilannya, dan tidak percaya pada wahyunya. Mereka tidak menolak ajaran bidah atau membenci kejahatan. Mereka hanya pemurtad semata. Omong-omong, ada banyak orang yang tidak punya pemahaman yang benar tentang iman Katolik. Mereka berpandangan secara salah bahwa tidak peduli betapa jahat seseorang ketika hidup dan mati, Anda tidak boleh menyimpulkan bahwa orang itu masuk neraka. Itu salah besar dan menentang berbagai pernyataan dari para kudus dan lain-lain. Misalnya, soal Raja Langobardi bernama Aistulfus, berdasarkan kehidupan dan kematiannya yang jahat tanpa pertobatan, Paus Stefanus II menyatakan bahwa raja itu, tanda kutip, tenggelam ke dalam lubang neraka. Kutip tutup. Pada 1 Korintus bab 6 kita diberitahu bahwa semua orang yang mati dalam percabulan, zina, dan lain-lain masuk neraka. Pada perkara itu dan berdasarkan segala hal lain yang dia lakukan, Fransiskus membuat dirinya bersalah atas dosa-dosa tak terhitung dengan menyetujui, memaafkan, dan tanda kutip memberkati mereka yang terus berada dalam dosa-dosa tersebut dan mempromosikan dosa-dosa itu. Itu saja akan menghukum orang masuk neraka kalau dia tidak bertobat. Dan tidak ada bukti bahwa Fransiskus bertobat. Justru, Fransiskus bertahan dalam agama sesatnya dan dalam posisi-posisi bidahnya sampai akhir hayatnya dan pada pernyataan terakhirnya. Pope's participation in the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions at the Palace of Peace and Reconciliation in Nur Sultan was awaited with great excitement. The interfaith meeting took place on the second day of the trip, and in addition to the Holy Father and Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin, representatives of Judaism, Islam, Orthodoxy, and Buddhism were also present. And now the three will give us a blessing. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So I was sitting like I'm sitting with you and just by ourselves, and it was a conversation that ended up being like almost 3 hours, but it started with him saying, I really apologize. And he said, Juan Carlos, God made you like this. God loves you like this. The Pope loves you like this, and you should love yourself. You are also a member of the LGBTQ community. You've been an advocate for more acceptance in the Catholic Church. How much did Pope Francis help in that regard, and do you feel like he still could have done more? There's no doubt that Pope Francis has been absolutely transformational when it comes to the Church's relationship with the LGBTQ community. Pope Francis's last public appearance was on Easter Sunday to deliver his Easter Urbi et Orbi blessing from the loggia of St. Peter's Basilica. His message was read by Archbishop Diego Ravelli, the master of pontifical liturgical celebrations. Di leggere il messaggio. There can be no peace without freedom of religion, freedom of thought, freedom of expression, and respect for the views of others. Dia seorang bidah notorius. Menurut ajaran Katolik otoritatif, ajaran yang kami taati, orang Katolik dilarang mendoakan orang non-Katolik yang sudah meninggal atau menganggapnya telah diselamatkan. Kami punya 2 video tentang perkara ini, yang di dalamnya kami mengutip 5 orang paus bernama Gregorius, serta Paus Martinus V. Mereka semua mengajarkan bahwa orang Katolik dilarang mendoakan orang-orang bidah yang sudah meninggal atau orang-orang non-Katolik yang sudah meninggal dunia. Kutipan berikut berasal dari dekretal Paus Gregorius ke-9
yang terbit di tahun 1234 dan merupakan bagian dari hukum kanon pada saat itu. Pada bagian ini, tercermin ajaran yang selalu disampaikan gereja Katolik. Tanda kutip, orang-orang bidah serta orang-orang yang menerima dan mendukung mereka diekskomunikasi. Dan jikalau mereka mati dalam dosa ini, hendaknya mereka tidak dikuburkan di pemakaman gereja. Doa pun hendaknya tidak dipanjatkan bagi mereka. Kutip tutup. Perhatikan ya, orang Katolik tidak diizinkan berdoa bagi orang-orang bidah yang sudah meninggal seperti Fransiskus. Dan kalau Anda menyangkal bahwa Fransiskus seorang bidah ketika sudah melihat bukti yang tersedia, maka Anda hanya seorang pemurtad. Anda mengakui iman yang sesat. Anda sebenarnya bergabung dengan orang-orang yang mengaku bahwa setiap agama menghantar manusia kepada Allah. Anda percaya orang-orang dapat bersekutu dengan Allah ketika mereka mempromosikan kekejian itu. Tidak, mereka tidak bisa. Ajaran yang sudah kami kutip yang melarang doa bagi orang-orang non-Katolik yang sudah meninggal, melarang doa publik maupun doa pribadi. Itu jelas dari ajaran Paus Martinus ke-5 dan Gregorius ke-16. Video-video kami membahasnya. Anda tidak diperkenankan menyangkal iman Katolik dalam praktik pribadi Anda atau dalam kehidupan pribadi Anda. Dan berdoa bagi Fransiskus, si bidah terbuka itu setelah kematiannya, seseorang yang tidak memberikan bukti pertobatan, setara membuat pengakuan iman yang salah, bahwa orang bisa hidup seperti Fransiskus dan percaya yang Fransiskus percayai dan sampai ke surga. Itu bertentangan dengan ajaran Katolik terdefinisi serta wahyu Allah. Tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Itulah dogma yang sudah terdefinisi. Fransiskus bukan bagian dari gereja Katolik. Ketika masih hidup, ia memimpin sekte Vatikan II kontra gereja akhir zaman yang sudah dinubuatkan, pelacur Babel. Memang benar, mengingat anti-Paus Fransiskus sudah mempromosikan agama sesat, menganggapnya sebagai salah satu orang beriman yang telah meninggal, dan atau mendoakan dia setelah kematiannya, setara mengakui iman sesat. Namun apa yang kita lihat? Yang kita lihat, ada banyak orang di Novus Ordo yang mengaku Katolik, mendoakan Fransiskus si pemurtad, dan dengan demikian melanggar ajaran Katolik. Namun banyak kaum tradisionalis palsu juga melakukannya. Mereka-mereka ini benar-benar bidah. Mereka tak punya iman Katolik, dan tidak berpegang pada ajaran Katolik. Mereka berdosa dengan mendoakan Fransiskus. Dan ketika mereka menyuruh orang lain berdoa untuknya, mereka membimbing orang lain ke dalam dosa. Also praying for the repose of the soul of Francis. I did that last night. Pray for the repose of the soul of Francis. All right. Check out our sponsors, Birch Gold, Field of Greens. I would like to pray for his soul, so if you could join me. To thee, O Lord, we commend the soul of thy servant Pope Francis. Whether you are Catholic or not, I ask you to please pray for the repose of his soul. I sent out a request for prayers for Francis, and certainly that we need to pray for him. Mereka membimbing orang-orang ke dalam keyakinan sesat bahwa Anda bisa mendukung setiap agama dan masuk ke dalam surga. Tidak bisa. Pope Francis has died, and so why don't we go ahead and start this podcast with praying for the repose of his soul. Jorge Bergoglio. I will say a prayer for his soul. I just want to emphasize how necessary it is to pray for His Holiness, to pray for Pope Francis. I know it's difficult for some people, but let's force ourselves to pray for Francis. It is never amiss to pray for the repose of someone's soul, no matter how much evil he has done. We just now have the death of Pope Francis, but let's just pray for his soul and pray, of course, for Pope Francis. He covered for McCarrick. All his friends are wicked. He's a wicked man. If you believe Pope Francis is anything other than a plant who is wicked by design, who is leading an apostasy, a doctrinal apostasy, then you're simply not dealing with the pontificate of Francis. If you look at all 10,000 steps and you think he's a half-decent pope, or even a believing Catholic, then you have to make nonsense of all the facts.
now that he's passed away, and it's been easy for me to pray for him, easier for me and Steph to pray with our kids for Francis than it's ever been before. Pray for the repose of Pope Francis. We were texting and he made the good point that Father, we really have to pray for two things, in addition to the repose of the soul of Pope Francis. Please be praying for the soul of Pope Francis. Sekte Vatikan II adalah pelacur Babel dalam nubuat, kontra gereja akhir zaman. Binatang dalam kitab Wahyu adalah Roma pagan yang datang kembali dengan penampilan gereja. Itulah sebabnya sudah terjadi syok dan keheranan besar ketika orang-orang telah mengamati peristiwa yang terjadi di Roma pada periode ini, selaras dengan nubuat. Father Murray, what is this in your estimation? And are good intentions enough to receive Holy Communion in the Catholic Church? This is really a disaster, I'll say it straight out. It's a direct contradiction of what the Church has always taught. This is casting aside the message of the gospel. You're not allowed to commit adultery. That's the sixth commandment. This is confusing. Yeah. There's something very odd going on here. So there's some very strange confusion that is spreading out and out from this desire to regularize the irregular. This is what we seem to be seeing, and it is very confusing to the people at home and the people watching all over the world, not just here in the United States or at this table. What's happening? What are these men doing? It's very difficult to understand. I just read this for like the second or third time today, and I'm still having trouble believing it's not fake news. The Pope giving the green light to shacking up. I'm sorry to be sarcastic. I don't know what to do with this anymore. I honestly don't. But friends, why? Why can't the Pope just issue a document that's just full-on Orthodox right out of the gate? What is going on anymore? I don't know what to make of this. Why is there a liturgical action? I mean, we as Catholics see bowing down, burning of incense before these Pachamamas, processing them around on the Stations of the Cross, processing them into St. Peter's Square, processing them up to the altar in St. Peter's Basilica, where the first Pope, St. Peter, is buried. How are we as baptized Catholics supposed to understand this? I don't know. Heck, what is going on? Bukti kuat dan menariknya ada begitu banyak. Perkaranya bukan hanya fakta bahwa para anti-Paus Vatikan II telah mendukung dan mempromosikan paganisme. Yang menjadi perkaranya adalah fakta bahwa binatang itu atau Roma pagan dinubuatkan secara spesifik akan kembali ketika 5 raja yang terkait dengan 7 gunung sudah jatuh. Maksudnya, ketika raja ke-6 yang terkait dengan kota dengan 7 gunung sedang berkuasa. Dan itulah yang persisnya sudah terjadi. Binatang atau Roma pagan datang kembali pada masa pemerintahan anti-Paus Yohanes Paulus II, Raja ke-6 negara kota Vatikan. Binatang atau Roma pagan kembali pada waktu itu karena di waktu itulah ada kekaisaran baru yang sedang muncul di Eropa, Uni Eropa. Pada waktu yang sama di Roma ada raja pagan baru yang sedang berkhotbah bahwa setiap manusia adalah Allah dan mempromosikan penyembahan berhala. Raja itu adalah Yohanes Paulus II. Selain mempromosikan penyembahan berhala dan paganisme, anti-Paus Yohanes Paulus II seturut bukti yang kami dedahkan berkhotbah di Bait Allah bahwa setiap manusia adalah Allah atau dewa. Dengan demikian, anti-Paus Yohanes Paulus II mengaku sebagai Allah atau dewa. Sama seperti yang dilakukan para kaisar Romawi pagan dahulu kala. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Quest'oggi e in questo luogo bisogna che di nuovo siano pronunciate ed ascoltate le stesse parole. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Vogliate accogliere ancora una volta, oggi, in questo sacro luogo, le parole pronunziate da Simon Pietro. In quelle parole è la fede della Chiesa. In quelle stesse parole è la nuova verità
anzi ultima e definitiva verità sull'uomo, il figlio del Dio vivente. Tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente. Yohanes Paulus II kemudian mengajarkan doktrin antikristus yang sama itu di sepanjang masa pemerintahnya sebagai anti-paus dalam banyak hal. Maka dari itu ada kesamaan langsung baik politik maupun spiritual antara Roma di bawah masa pemerintahan anti-paus Yohanes Paulus II, Raja ke-6, dengan yang dahulu terjadi di Roma pagan. Yohanes Paulus II adalah gambaran binatang kitab Wahyu. Itulah sebabnya Yohanes Paulus II dilukai sebagai bagian dari penipuan, seperti yang sudah dinubuatkan. Sebagai gambar binatang itu, kehidupan Yohanes Paulus II juga mirip dengan yang terjadi pada binatang itu sendiri. Jadi, sama halnya binatang atau Roma pagan dilukai oleh Eropa Kristiani namun sembuh, Yohanes Paulus II sebagai gambar atau lambang kembalinya Roma pagan secara pribadi dilukai dan sembuh. Gambarnya lalu dihormati di bait Allah, seperti yang diprediksikan dalam nubuat. Dan penghormatan kepada gambarnya itu, yaitu pengakuan bahwa anti-paus Yohanes Paulus II si orang jahat itu adalah santo, menjadi sarana begitu banyak orang yang terperdaya dalam kontra gereja Vatikan II telah terlibat dan masih terus terlibat dalam dosa-dosa berat Yohanes Paulus II terhadap iman Katolik. Pope St. John Paul II. Pope St. John Paul the Great. St. John Paul. St. John Paul. I'm not questioning his personal holiness. St. John Paul II. Of course, St. John Paul II. It's a term given to these teachings of St. John Paul the Great. Pope St. John Paul II. St. John Paul II. It's Jason Everett, author of St. John Paul the Great. Inilah juga alasan contoh paling terkenal paganisme atau binatang kitab Wahyu sudah kembali di Eropa, dan dengan demikian menggantikan Eropa Kristiani adalah peristiwa kemurtadan lintas agama Asisi yang diadakan oleh anti-paus Yohanes Paulus II di 27 Oktober 1986. 27 Oktober adalah hari Konstantinus menerima tanda, suatu tanda yang kemudian dia gunakan untuk menaklukkan Roma pagan. Maka coba dipertimbangkan, tanda akan ditaklukkannya binatang atau Roma pagan diberikan kepada seorang raja Romawi, Konstantinus, pada 27 Oktober 312. Dan tanda paling terkenal sudah kembalinya binatang atau Roma pagan di Eropa dibawa oleh seorang raja Romawi, Yohanes Paulus II, Raja ke-6 pada 27 Oktober, hari yang sama di tahun 1986. Itu bukan hanya satu kebetulan. Pada hari itu, Yohanes Paulus II juga berulang kali menyebut peristiwa di Asisi sebagai tanda, sama seperti peristiwa 27 Oktober 312 disebut sebagai tanda. Terlebih, di Kekaisaran Romawi terdapat altar pagan terkenal yang disebut Arapacis atau altar perdamaian. Dan di acara Asisi, peristiwa yang merupakan tanda paling terkenal telah kembalinya binatang kitab Wahyu atau paganisme ke Eropa. Apa yang kita lihat? Altarnya, tempat diadakannya penyembahan berhala dan paganisme, bertuliskan kata perdamaian. Itu adalah Arapacis baru, altar perdamaian yang baru, dalam peristiwa kembalinya binatang kitab Wahyu. Dan masih ada banyak lagi. Ini menjadi jelas ketika Anda paham jati diri binatang itu, yaitu Roma pagan. Misalnya, di Kekaisaran Romawi pagan, dalam kultus di Roma, seorang kaisar yang dalam Perjanjian Baru juga disebut raja, hanya bisa secara resmi mendapat pemujaan ilahi atau didewakan dalam tanda kutip setelah kematiannya. Ini adalah bagian dari upacara yang disebut deifikasi atau pendewaan dalam tanda kutip. Yang terjadi pada upacara itu, Kaisar Romawi yang meninggal dicalonkan oleh penerusnya untuk proses pendewaan dalam tanda kutip. Namun peresmian atau penuntasan dari prosesnya dilakukan oleh Senat. Dan persis seperti itulah yang terjadi ketika binatang itu kembali bersama Yohanes Paulus II. Orang yang melangsungkan upacara pendewaan
bagi Antipaus Yohanes Paulus II adalah raja penerusnya, Antipaus Benediktus ke-16, yang juga seorang raja pagan yang memerintah dalam waktu singkat, seperti kata kitab Wahyu tentang raja ke-7. Benediktus ke-16 juga seorang pagan. Dia tanda kutip membeatifikasi Yohanes Paulus II, dan dengan demikian mempromosikan Yohanes Paulus II untuk beroleh gelar orang kudus dalam tanda kutip. Lantas coba pertimbangkan hal ini. Sama seperti yang terjadi di Kekaisaran Romawi, raja penerusnya Benediktus ke-16 memulai proses penghormatan raja Romawi pagan yang sudah meninggal. Namun seperti di Kekaisaran Romawi pagan juga, raja penerus itu bukan yang menuntaskan prosesnya. Tugas itu diperuntukkan bagi senat, entitas non-rajani di dalam Kekaisaran Romawi. Disitulah Antipaus Fransiskus berandil. Fransiskus adalah penerus Benediktus ke-16. Tetapi yang terpenting, Fransiskus bukan seorang raja. Di negara Kota Vatikan, negara yang merupakan monarki imamat, hanya ada 7 raja imam. Hal ini kami bahas dengan lebih rinci di video lain. Namun Fransiskus jelas bukan seorang raja oleh karena 2 alasan. Pertama-tama, tidak seperti Benediktus ke-16 dan orang-orang yang mendahuluinya, Fransiskus bukan imam yang valid. Karena ia ditabiskan dalam ritus imamat baru yang tidak valid yang dipermaklumkan oleh Antipaus Paulus ke-6. Karena Fransiskus bukan imam yang valid, ia tidak memenuhi syarat untuk duduk di tahta raja imam. Kedua, Fransiskus secara terbuka menolak segala aspek kerajaan, agar tidak menyisakan keraguan sedikit pun tentang perkara ini. Allah membiarkan Fransiskus bertindak seperti itu, supaya boleh ada garis demarkasi yang jelas antara Benediktus ke-16 serta 7 raja imam dengan Antipaus Fransiskus. Meskipun seperti Benediktus ke-16, Fransiskus juga Antipaus. 7 raja adalah ke-7 raja negara Kota Vatikan, Paus Pius ke-11 sampai Antipaus Benediktus ke-16. Inilah juga alasan kedudukan rajani milik raja pertama, Paus Pius ke-11, secara resmi diumumkan pada hari Senin 11 Februari 1929. Sedangkan raja ke-7 dan terakhirnya mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Senin 11 Februari 2013. Disusul 2 sambaran kilat di puncak Basilika Santo Petrus. Tanggal-tanggalnya juga bertepatan. Senin 11 Februari dalam kedua kasus. Ini bukan semata-mata satu kebetulan, namun merupakan petunjuk bermulanya raja pertama dan akhir dari raja ke-7. Dengan demikian, Fransiskus merupakan orang bukan raja yang melambangkan Roma pagan sudah datang kembali, sebanding dengan entitas non-rajani di Kekaisaran Romawi, senat ibarat katanya. Dan Fransiskus menuntaskan proses penghormatan Antikristus atau Raja Romawi pagan yang sudah meninggal dunia, Yohanes Paulus II. Sama seperti senat Romawi atau entitas non-rajani menuntaskan proses yang disebut-sebut pendewaan Raja pagan yang sudah meninggal dunia. Itulah yang sudah terjadi. Itulah yang Anda hadapi dalam kekejian Vatikan II ini. Yang Anda hadapi adalah binatang kitab Wahyu, Roma pagan yang sudah datang kembali. Dan tentu saja tidak ada yang salah dengan kanonisasi Katolik sejati. Namun yang sedang kami jelaskan adalah pemalsuan kanonisasi Katolik yang terjadi pada akhir zaman dan dilakukan oleh pelacur Babel. Itulah pula alasan benar-benar terjadinya rasa takjub dan keheranan di bawah Antipaus Fransiskus. Orang-orang dapat mengingat bahwa pada dasarnya setiap bulan, kadang-kadang setiap pekan, Fransiskus suka berbuat hal-hal paling keterlaluan yang akan mengejutkan orang-orang di Novus Ordo sampai ke jantung mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya, apa yang mungkin terjadi di Roma? Keheranan mereka itu menggenapi nubuat tentang keterkejutan dan keheranan atas kembalinya binatang kitab Wahyu. People started to wonder after that first synod. It's been a confusing time. That the tomb of confusion that the church is in. It seems that the church is still in the tomb of confusion. Holy mackerel, what is this man doing? It's just unbelievable. Sangat menarik pula bahwa Antipaus Fransiskus yang melambangkan kembalinya Roma pagan dalam begitu banyak hal meninggal pada 21 April.
Tanggal ini secara spesifik terasosiasi dengan didirikannya kota Roma. Itu bukan hanya satu kebetulan menurut kami. Di Kekaisaran Romawi Pagan, ada pula beberapa kaisar atau raja Romawi Pagan yang telah meninggal, yang tanda kutip didewakan setelah kematian, bukan hanya satu orang saja. Itulah sebabnya sekte Vatikan II, lambang Roma Pagan yang datang kembali, di bawah Antipaus Fransiskus telah tanda kutip menganonisasi para antipaus utama sekte Vatikan II, yang juga merupakan raja-raja Romawi Pagan. Antipaus Yohanes Paulus II, Paulus ke-6, dan Yohanes ke-23. Terjadinya sangat cepat, tidak seperti biasanya. Dan yang disebut-sebut kanonisasi para revolusioner yang sangat cepat ini telah membingungkan orang-orang tertentu dalam sekte Vatikan II. Mereka tidak menyadari yang sebenarnya terjadi, yaitu Roma Pagan sudah datang kembali dengan penampilan gereja. Kemiripan-kemiripannya sangat mencolok. Kalau Anda menyadari hal ini, Anda bisa memahami seluruh krisis Vatikan II ini dan yang sedang kita hadapi. Gereja Katolik sejati masih ada, namun sudah susut menjadi sisa. Maka kenyataan bahwa mereka sudah memasang antipaus lain tidak mengubah fakta-fakta tentang penghormatan kepada gambar binatang, antikristus, pelacur Babel, dan lain-lain. Andaikan mereka memilih antipaus lain, dia hanya akan melanjutkan agama sesat Vatikan II, serta penghormatan kepada para pemimpin murtad yang sudah meninggal. Pope John Paul II was just a great figure. I was privileged to study here in Rome, study canon law during his pontificate. Pope St. John Paul II, under Pope St. John Paul II and Pope Benedict XVI. Please join me in welcoming Cardinal Sarah for his lecture this evening on the legacy of St. John Paul II. St. John Paul II's whole mission as Pope, Pope John Paul II continued, and this is crucial to understanding the legacy of St. John Paul II. Penggenapan nubuat-nubuat di Roma ini semakin membuktikan bahwa agama Katolik adalah satu-satunya iman yang sejati. Vatikan adalah bait Allah yang telah diambil alih oleh para antipaus di akhir zaman. Salah satu bagian dari penipuan akhir zaman adalah upaya menggiring orang-orang yang mengaku Katolik masuk ke dalam gereja palsu, karena iman Katolik tradisional adalah satu-satunya iman sejati. Jadi, kalau orang-orang mengira mereka berpegang teguh pada gereja Katolik atau iman Katolik dengan mengikut para antipaus Vatikan II, mereka sangat terperdaya. Yang mereka junjung adalah penipuan akhir zaman. Dan juga, Yohanes Paulus II mengaku Allah. Dengan demikian, ketika orang-orang menerimanya secara khusus sebagai santo, mereka tidak hanya terlibat dalam indiferentisme keagamaannya dan dosa-dosa berat terkait, tetapi mereka benar-benar mendukung klaimnya bahwa dia dan setiap manusia adalah Allah. Oleh karena itu, ada kesamaan antara kanonisasi palsu Yohanes Paulus II dengan upacara tanda kutip pendewaan pagan bagi Kaisar Romawi di abad pertama. Kesamaan ini menonjol dan istimewa. Itulah salah satu alasan Yohanes Paulus II adalah antikristus dan gambar binatang kitab Wahyu. Seturut ajaran Katolik, para bidah bukan anggota gereja. Dan dengan demikian mereka dimustahilkan oleh hukum ilahi untuk menjabat sebagai paus. Tak satu pun dari para tanda kutip kardinal sekte Vatikan II memenuhi syarat untuk terpilih menjadi paus. Mereka semua adalah kaum bidah notorius yang menerima ajaran-ajaran bidah Vatikan II, ekumenisme sesat, partisipasi dalam ibadat non-Katolik, keselamatan di luar gereja, persekutuan dengan sekte-sekte bidah notorius, dan lain sebagainya. Mereka tidak Katolik. Tanda kutip kardinal manapun yang hendak mereka pilih akan menjadi seorang antipaus. Kami berencana membahas lebih banyak lagi soal perkara-perkara ini. Namun sekian untuk video yang satu ini. Untuk menganut iman Katolik sejati dan diselamatkan, orang harus menganut iman Katolik tradisional, seperti yang dijelaskan materi kami.